Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan padanya, yakni salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih dan akan ditutup dengan salat witir biidznillah. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima segala amal saleh kita, menerima siam kita, menerima qiyam kita dan seluruh amal-amal saleh kita. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nanti syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperkenankan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala siapkan ampunan untuk para hambanya, yang dimana kita ketika mendapati bulan Ramadan, ternyata ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, dan itu tidak semuanya diberikan kepada mereka. Ternyata ada sebagian saudara-saudara kita yang Allah wafatkan sebelum atau menjelang mendekati bulan Ramadan, yang dia sudah menanti-nanti kedatangan bulan tersebut untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, beribadah maksimal di dalamnya. Adapun kita di dalam bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kalau kita lihat, sangat sedikit sekali dari kaum muslimin yang mereka juga memaksimalkan ketika mendapatkan bulan yang mulia ini. Sedikit dari mereka yang memaksimalkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalamnya, rubba qa'imin laisa lahu hadduhu min qiyamihi illa sahar, wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa banyak sekali orang yang mereka qiyam, mereka salat malam, akan tetapi tidak mendapatkan bagian dari salat malam kecuali sahar, yaitu begadang. Artinya pahala yang dia dapatkan itu tidak maksimal. Bahkan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan bagian dari pahala puasa kecuali rasa lapar. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin dan rubba sha'imin, betapa banyaknya, ini artinya enggak sedikit. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang termasuk di dalam hadis ini. Maka jangan sampai kita sebagai kaum muslimin yang cerdas, kaum muslimin yang kuat imannya biidznillah azza wajal, termasuk dalam golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebanyakan orang. Karena kalau kita termasuk dalam hadis tersebut kebanyakan orang yang mereka tidak mendapatkan puasa dari pahala yang ada,
begitu juga dari pahala qiyamnya dia tidak mendapatkannya, ini sangat disayangkan sekali. Maka sudah seharusnya kita introspeksi diri, kita melihat diri ini, bagaimana Ramadan sebelum ini. Kalau kita melihat Ramadan yang sebelumnya, kita belum berhasil di Ramadan yang sebelumnya, di tahun-tahun yang lalu, jangan sampai Ramadan kali ini kita pun mendapatkan ketidakberhasilan. Kalau di Ramadan yang lalu kita tidak mendapatkan kesuksesan, jangan sampai Ramadan kali ini kita mendapat predikat tidak sukses kembali. Kalau di bulan Ramadan yang lalu kita belum maksimal, belum mendapatkan target yang sudah kita targetkan dari amal-amal ibadah yang ada, jangan sampai di tahun ini kita pun mengulanginya kembali, tidak mencapai targetnya dari apa yang sudah diplanningkan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi kita, kepada kita semua kaum muslimin. Di dalamnya ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita kejar. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai amal saleh kita lakukan, kemudian kalau bulan yang memang sangat-sangat Allah spesialkan untuk kaum muslimin, yang di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Pintu neraka Allah tutup, setan-setan dibelenggu. Artinya kemudahan dan ketaatan yang kita lakukan itu sangat-sangat mudah sekali. Akan tetapi kembali lagi pada diri kita, bagaimana nafsu kita, bagaimana kita melawan dan memerangi hawa nafsu ini. Maka itu pun menjadi PR bagi kita semua. Maka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menekankan di dalam hadisnya di dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan bahwa inna lillahi utaqa, inna lillahi fi kulli fitrin atau inda fitri utaqa minan nar wa dzalika fi kulli laila, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu pada setiap harinya Allah Subhanahu wa taala itu akan memerdekakan. Ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, dari api neraka. Setiap fitrnya, setiap bukanya seorang hamba, itu setiap harinya Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan, dan itu setiap malamnya. Jadi kalau kita sudah buka puasa, nah malamnya Allah pilih orang-orang yang akan dimerdekakan dari api neraka. Allah ampuni dosa-dosanya. Wa dzalika kulla lailah. Wa dzalika fi kulli lailah, dan yang demikian itu setiap malamnya. Artinya kita masih banyak kesempatan ya di bulan ini. Kurang lebih ada separuh lebih dari bulan puasa ini atau separuhnya kita akan bisa mengejar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menggapainya atau tidak? Maka untuk menggapainya di antara perdebatlah ketawakalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hati ini terikat hanya kepada Allah. Jadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bukan kita yang kuat menahan lapar dan dahaga sehingga kita bisa melewati seharian penuh berpuasa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan kemudahan kepada kita. Maka tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Tawakallah kalian pada Allah Subhanahu wa taala jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita lakukan juga adalah banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Minimal 100 kali kita bertobat. Kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi ataupun petang, pagi maupun sore, minimal 100 kali. Sebagaimana yang telah dibaca atau kita baca ya setiap zikir pagi dan petang, setidaknya 100 kali kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon kepada Allah ampunan, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lakukan juga yang tidak kalah penting
bahwa kita harus memperhatikan hal-hal yang wajib. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya puasa. Akan tetapi banyak kewajiban-kewajiban Allah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan utamanya adalah salat 5 waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis yang qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Dan orang Indonesia ini kebanyakannya kebalik. Tarawih beludaknya Masya Allah, tapi nek sholat subuh, maghrib, zuhur, asar, itu sangat sedikit sekali orang-orang yang sholat di masjid. Kita husnudzan, mudah-mudahan mereka sholat. Akan tetapi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawatul maktubah, maka kita harus bisa memprioritaskannya. Bukan berarti tarawih tidak memiliki keutamaan. Ada keutamaan di dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada kita, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyam lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sampai imam selesai. Artinya sampai selesainya imam. Kalau witir ya berarti witir dengan imam, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti qiyam 1 malam suntuk. Nah, kita sholat paling setengah jam aja udah gerutu, hatinya udah ini lama banget si imam, nggak selesai-selesai, apalagi semalam suntuk, siapa yang kuat? Nah, maka dari itu ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ini adalah hal yang sunnah. Kalau yang sunnah kita kejar, bagaimana yang wajib? Seharusnya lebih kita kejar lagi. Karena itu adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak ada negosiasi dalamnya. Harus kita jalankan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat meskipun sedikit. Alafu ala tulil kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.